Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat Jejak Entrepreneur? Pada kesempatan ini saya akan berbagi inspirasi kepada Anda semua, terutama kepada teman-teman yang saat ini mengandalkan uang pesangon untuk hidup. Ya, kita tahu bahwa keganasan krisis ekonomi, keganasan mungkin pandemi ini membuat sebagian besar di antara kita mungkin terkena PHK massal bagi yang bekerja ikut instansi atau ikut di sebuah perusahaan. Ya, mau tidak mau kita harus terima kenyataan itu dan memulai kehidupan baru dan memulai langkah-langkah yang akan kita persiapkan sehingga kita bisa tetap survive dan bisa lebih baik di kemudian hari. Nah, kira-kira apa saja yang bisa kita lakukan dengan kondisi uang pesangon yang kita miliki dari perusahaan, atau mungkin dengan sisa uang yang kita miliki saat ini untuk bertahan di masa krisis seperti sekarang ini. Dan mungkin ada di antara teman-teman yang tidak memiliki income atau penghasilan ya, atau belum ya. Jadi kira-kira bagaimana cara mengatur keuangannya? Baik, kita tunggu setelah yang satu ini. Ya, tidak semua orang beruntung, tidak semua orang memiliki tingkat penghasilan yang bisa mengcover dalam kehidupannya selama beberapa bulan. Apalagi Anda seorang pekerja atau mungkin Anda ikut seseorang di mana Anda saat ini terkena PHK dan tiba-tiba Anda harus hidup dengan sisa uang pesangon Anda. Atau mungkin Anda juga seorang pengusaha atau seorang entrepreneur yang tiba-tiba bisnis Anda bangkrut dan Anda cuma mensisakan uang pegangan yang Anda miliki. Nah, kira-kira dalam kondisi seperti itu, apa yang harus kita lakukan dengan keuangan kita? Ya, teman-teman, saya akan berbagi inspirasi tentang bagaimana mensiasati kondisi di mana kita hanya mengandalkan hidup dengan uang pesangon di saat pandemi seperti sekarang ini. Oke. Tips mengelola keuangan di saat krisis. Ya, teman-teman, saat ini kita bisa bertahan dalam situasi ekonomi yang tidak menentu, itu sudah luar biasa. Bagi sebagian entrepreneur, bisa bertahan itu sudah luar biasa. Apalagi yang bisa melakukan inovasi sehingga produknya malah survive atau mungkin bisnisnya malah melejit, itu juga luar biasa. Tetapi tidak semua orang beruntung, ya. Tidak semua orang juga entrepreneur. Entrepreneur pun juga banyak yang bangkrut tiba-tiba pada saat seperti ini. Tetapi untuk teman-teman yang saat ini mungkin sebagai karyawan atau pekerja dan harus dirumahkan dan hanya mengandalkan hidup dari sisa uang pesangon, kira-kira bagaimana langkah-langkahnya? Oke, yang pertama adalah hitung semua aset yang Anda miliki, ya. Hitung semua aset liquid terutama ya. Aset yang bisa dicairkan. Ya. Mungkin ada dana cadangan, tabungan, ya. Simpanan perhiasan, emas, atau mungkin piutang, ya. Pada saat seperti ini coba Anda hitung dan Anda kumpulkan semua aset liquid Anda. Ya, kalaupun piutang, coba Anda tagih. Ya, teman-teman atau mungkin saudara yang dulu berhutang kepada Anda lama tidak memberi kabar, coba disapa. Siapa tahu bisa cair. Ya, jadi hitung semua aset liquid Anda. Ya, kemudian langkah yang kedua, dari aset liquid Anda, kalau dicairkan dalam bentuk rupiah, kira-kira berapa nilainya? Ya, berapa nilainya? Ya. Oke, sudah ketemu. Langkah yang nomor 3, hitung berapa pengeluaran bulanan Anda. Ya. Jadi kalau bisa
lebih detail lebih bagus, misalkan harian. Ya. Jadi minimal hitung berapa kebutuhan bulanan Anda. Oke, sudah ketemu. Langkah selanjutnya, dari total nilai aset likuid Anda dibagi dengan pengeluaran bulanan Anda, kira-kira Anda bisa bertahan hidup dalam berapa bulan. Ya. Oke, ambil contoh, misalkan aset likuid Anda ada 50 juta, misalkan. Ya. Kemudian kebutuhan hidup Anda per bulan 5 juta. Nah, maka kemampuan Anda bertahan hidup adalah 50 juta dibagi 5 juta, maka ketemunya 10 bulan. Yang artinya dalam waktu 10 bulan Anda harus menghasilkan income, Anda harus menghasilkan penghasilan dalam waktu kurang dari 10 bulan. Ya. Jadi misalkan pada bulan ketiga atau keempat Anda sudah mampu menghasilkan penghasilan yang mampu meng-cover kebutuhan hidup Anda atau minimal mengurangi kebutuhan hidup Anda, maka alokasinya adalah sisa anggaran dari kebutuhan hidup Anda, maka Anda bisa masukkan ke dalam dana cadangan. Ya. Anda bisa masukkan ke dalam dana cadangan. Ya. Jadi setelah itu ketemu, maka Anda kira-kira bisa menghitung berapa kemampuan Anda untuk hidup dalam berapa bulan. Misalkan Anda dalam kondisi belum bekerja atau belum menghasilkan income untuk mengcover kebutuhan Anda dan keluarga Anda. Ya, maka langkah selanjutnya adalah lakukan penghematan, kurangi hal-hal yang tidak perlu. Hal sekecil pun, misalkan listrik juga dihemat. Kalau lampu tidak dipakai dimatikan, misalkan televisi tidak dipakai dimatikan. Ya, lakukan penghematan sekecil apapun. Apa yang bisa Anda lakukan untuk berhemat? Misalkan dana untuk jalan-jalan atau dana untuk refreshing. Ya, untuk saat ini tidak boleh jalan-jalan ya, tapi dana untuk refreshing ya dipangkas misalkan. Kalau dana untuk makan, dana untuk sosial mungkin tidak bisa dipangkas ya, tapi dana untuk yang sifatnya bisa dikurangi maka kurangi. Ya, tujuannya adalah Anda bisa berhemat. Misalkan kebutuhan hidup Anda 5 juta per bulan, maka bagaimana supaya bisa 4 juta per bulan itu cukup meng-cover kebutuhan hidup Anda. Misalkan ya. Oke, jadi langkah selanjutnya adalah berhemat ya. Nah, setelah berhemat, buat skala prioritas. Ya, buat skala prioritas kebutuhan-kebutuhan apa saja yang memang perlu dan kebutuhan-kebutuhan apa saja yang memang tidak perlu. Ya. Lalu, misalkan punya hutang bagaimana? Ya, kalau punya hutang, saya sarankan Anda ngobrol baik-baik dengan orang yang memberikan hutang kepada Anda. Kalau kepada pribadi misalkan ya, bagaimana caranya negosiasi agar hutang Anda bisa dibayar mundur, Anda bisa menjelaskan kondisi Anda saat ini. Tetapi kalau kepada bank atau kepada mungkin lembaga-lembaga yang lembaga keuangan yang mungkin memang tidak bisa dinego ya, bagaimana Anda bisa bernegosiasi dengan pimpinan lembaga tersebut, jelaskan kondisi sebenarnya Anda. Kalau asetnya disita bagaimana? Ya, mungkin itu adalah kondisi yang memang tidak bisa dihindari ya. Mau tidak mau, ya Anda harus memberikan anggaran untuk cicilan pinjaman Anda. Ya, tapi sebisa mungkin kalau Anda bisa menangguhkan pembayaran hutang Anda, maka tangguhkan. Ya. Saya tidak bisa memberikan solusi ketika memang Anda berkaitan dengan lembaga keuangan, karena itu bukan ranah saya. Ya. Oke. Kemudian disiplin dalam melakukan pengeluaran
terhadap keuangan Anda. Ini menjadi kunci penting, disiplin. Ya, karena meskipun kita sudah membuat rencana pengeluaran bulanan tetapi kita tidak disiplin, bisa-bisa semuanya berantakan. Ya. Dan ini yang menjadi tips terakhir saya sebagai seorang entrepreneur adalah mulai lakukan bisnis atau dagang atau usaha meskipun itu kecil-kecilan dan Anda gengsi, ya. Kesampingkan rasa gengsi itu. Mungkin biasa Anda bekerja di instansi di mana Anda berpakaian necis, bersepatu kinclong, berambut klimis, tiba-tiba Anda saat ini mungkin hidup dengan uang pesangon. Ya, maka hilangkan semua rasa gengsi, segera mulai bisnis meskipun kecil-kecilan. Dengan apa yang Anda bisa. Ya, dengan apa yang Anda bisa. Yang penting tidak melanggar hukum agama, tidak melanggar hukum negara, Anda bisa tetap survive, Anda bisa tetap membiayai kehidupan Anda dan keluarga Anda. Itu lebih penting. Ya. Jadi itu tips-tips dari saya, semoga bermanfaat untuk teman-teman yang saat ini sedang bertahan hidup di kala krisis, di kala pandemi seperti sekarang ini. Kita semua berdoa untuk Anda pelaku bisnis juga saya berdoa semoga badai ini segera berlalu dan Anda bisa melewatinya semuanya pulih seperti sedia kala. Dan untuk Anda yang saat ini sedang berjuang untuk tetap survive, tetap di jalur yang benar, tetap berdoa dan berikhtiar. Ya, sampai di sini semoga bermanfaat. Salam bangkit dan bermartabat.